Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang harga obligasi turun. Kok bisa? Padahal BI rate kan juga turun gitu. Nah, ini menggunakan studi kasus harga obligasi dan reksadana fixed income di bulan November 2025. Nah, jadi sejak Desember 2024 hingga November 2025, BI rate itu sudah turun 1,25% dari 6% ke 4,75. Nah, kalau sesuai teori, suku bunga turun, harga obligasi naik. Tapi khusus pada bulan November yang lalu, yang terjadi sebaliknya. Harga obligasinya malah jatuh gitu, dan cukup dalam gitu ya, untuk ukuran obligasi. Padahal di bulan itu tidak ada kenaikan BI rate. Jadi kalau harga obligasi jatuh, tentu reksadana fixed income juga ikut turun, begitu. Nah, ini adalah kinerja reksadana fixed income Panin Asset periode 28 November 2025. Ada year to date 1 tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat year to date itu artinya dari akhir 2024 sampai dengan 28 November dan 1 tahun 28 November 24 ke 25 itu sesuai teori suku bunga dan inflasi, suku bunga dan obligasi. Suku bunganya turun, harga obligasinya naik, reksadana fixed income juga naik. Tapi di bulan November 1 bulan ini BI rate nggak berubah. Reksadana fixed income turun dari 0,41%, sorry 0,33% sampai dengan 0,91% gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, ini adalah data BI rate dari website Bank Indonesia. Itu kalau dari akhir tahun lalu tuh 6, sekarang menjadi 4,75. Nah, kalau dari spesifik Oktober ke November itu sama dengan September ke Oktober, yaitu suku bunga tetap. Nah, suku bunga tetap kok selama 2 bulan. Tapi kenapa cuma November yang turun? Kenapa Oktober nggak turun gitu? Nah, kalau misalnya dia suku bunganya sama ya, teorinya berarti kan harga obligasi tidak berubah juga gitu. Nah, tapi memang pada kenyataannya suku bunga itu berubah setiap bulan kalau dia berubah. Sementara harga obligasi itu berubah setiap hari. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya melihat BI rate saja itu benar untuk long term atau medium termnya, tapi untuk short termnya nggak bisa gitu. Sekarang kan sedang tren penurunan suku bunga. Nanti akan tiba waktunya di mana penurunan suku bunga dianggap sudah cukup dan nanti bunga dipertahankan. Jadi dia mungkin akan sama selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun tergantung inflasi. Apakah dalam periode tersebut suku bunga tetap, harga obligasi diam? Enggak, harga obligasi akan naik turun. Nah, untuk itu kita perlu memahami indikator yang lain, yaitu SRBI. Ya. Nah, kalau di dalam dunia finance, harga efek ya, harga saham, harga obligasi, itu bergerak karena fundamental iya, tapi lebih sering karena ekspektasi daripada fundamental yang sudah jadi berita resmi. Jadi sampai-sampai ada istilah buy on rumor, sell on news. Jadi kalau dalam konteks obligasi, waktu bunga mau turun, dirumorkan mau turun, orang sudah buy. Pas bunganya beneran turun, baru di sell gitu. Atau sebaliknya, kalau bunga mau naik, kalau diisukan bunga mau naik, orang sell dulu. Nanti kalau pas bunganya sudah benar-benar naik, ya orang sudah baru buy lagi gitu. Nah, kalau dalam konteks obligasi, news itu adalah pengumuman BI rate akan suku bunga. Rumornya yang mana? Ekspektasinya yang mana? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan salah satunya ya adalah SRBI. SRBI ini singkatan dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini baru ada mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Ini terobosan besar daripada Bank Indonesia menurut saya. Dan cara kerjanya juga menurut saya cukup unik gitu. Nah, jadi kalau obligasi negara yang terbitkan pemerintah. Kalau SRBI yang terbitkan Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia kan dia beli obligasi negara, dia diamin aja. Nah, oleh Bank Indonesia, obligasi-obligasi governments yang dia beli, dia bungkus, dia jadikan jaminan, dia terbitkan SRBI. Ya, SRBI perbandingannya 1:1. Artinya kalau dia punya 1 triliun government bonds, dia bisa terbitkan 1 triliun SRBI seperti itu.
Nah, kalau misalkan kita ya, kita masyarakat ya, reksadana, perusahaan, Bapak Ibu semua beli ori, beli suku retail, beli FR, eh, dan kalau kita beli pada saat IPO ya, IPO atau penawaran perdana atau pada saat lelang, uang yang kita beli itu masuk ke negara. Nah, jadi negara terima uang dari kita, dia pakai untuk program-program gitu. Nah, kalau masyarakat membeli SRBI, uangnya nggak masuk ke negara, masuknya ke bank sentral. Nah, bank sentral kasih ke negara nggak juga. Jadi dia keep di balance sheet-nya bank sentral. Nah, jadi kalau kita beli government bonds pada saat lelang, uangnya itu muter ke sektor real. Sama kayak kamu beli obligasi corporate pada saat lelang, itu muternya ke sektor real. Tapi kalau kamu beli SLBI, uangnya tidak di-keep sama bank sentral. Nah, jadi kalau dalam bahasa ekonominya itu berarti bank sentral sedang melakukan operasi moneter dengan menarik liquidity dari masyarakat. Liquidity itu artinya uang gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana caranya si bank sentral ini menggoda ya masyarakat kalau agar uangnya mau taruh di SNBI? Ya sama kayak marketing bank tawarin deposito. Jadi kalau mau kita tempatkan bunganya tinggi gitu. Nah, kalau pemerintah juga sama. Kalau pas lagi butuh uang, terbitin obligasi, kuponnya lebih besar atau yieldnya lebih tinggi gitu. Nah, kalau SRBI sama juga, dia akan lelang dengan imbal hasil lebih tinggi. Nah, tapi memang SRBI ini hanya untuk kalangan investor jasa keuangan atau dan investor institusi asing. Kalau kita perorangan punya uang 100 miliar pun, sorry to say, Anda orang kaya tapi nggak dikasih beli sama si Bank Indonesia. Jadi ini benar-benar spesifik untuk institusional investor. Nah, jadi dengan menaikkan imbal hasil SRBI pada saat lelang, dia menggoda investor asing. Udah, daripada uangnya habis kamu jual saham, jual obligasi, kamu tarik ke negara asal kamu, taruh sini aja deposit di SRBI aja, bunganya tinggi gitu. Nah, kalau dilakukan seperti itu, atau dana asing yang ada di luar negeri, udah kamu kerupiahkan aja, taruh di sini, saya kasih bunga tinggi gitu. Nah, itu menyebabkan permintaan akan rupiah meningkat, eh, dolarnya kita apa dana asing yang masuk, dolar yang beli rupiah meningkat, itu membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap US dollar. Ya, jadi tujuan dari SLBI ini supaya kurs kita lebih bagus. Karena tujuannya itu memang spesifik untuk jagain kurs. Kalau kursnya lagi jelek, dia godain investor asing, udah saya kasih bunga tinggi, dolarmu bawa sini aja, ya dirupiahkan terus saya kasih bunga rupiah yang tinggi gitu. Nah, di sisi lain, SRBI ini pembelinya nggak semata-mata cuma investor asing, tapi juga ada investor keuangan lokal, yaitu bank, asuransi, termasuk juga reksadana. Nah, SRBI ini menjadi salah satu acuan bagi bank dalam penetapan suku bunga deposito. Kenapa? Karena ketika bank dapat dana dari masyarakat, kalau dia belum ketemu mau taruh di mana, dia bisa taruh di SRBI juga. Nah, jadi SRBI ini bisa menjadi alat untuk menggoda ya investor asing tukarkan dolarnya ke rupiah. Itu juga menjadi eh, penempatan jangka pendek bagi perbankan di Indonesia. Nah, oleh karena itu rate atau imbal hasil daripada SLBI ini harus balance. High enough, eh, cukup tinggi supaya si asingnya mau tukarkan dolarnya ke rupiah, tapi tidak terlalu tinggi ya, not too high, sampai-sampai bank-bank di lokal malas gitu. Kalau misalnya taruh di negara aman gitu, resikonya kecil, ya udah buang aja semua ke situ. Jadi ambil spread aja. Nah, kalau seperti itu kan banknya nanti nggak menyalurkan eh, dana masyarakat ke kredit gitu. Ini juga sudah diwanti-wanti sama Pak Purbaya. Dari zaman dulu juga sama sih. Jadi perbankan itu memang diwanti-wanti lah. Apalagi kemarin kan pemerintah baru naruh 200 T. Masuk ke bank kan bunganya 4%. Kalau nanti misalnya SLBI-nya bunganya 5,5 6%, ya orang bank kan tinggal langsung taruh di SLBI aja. Langsung cuan 2%, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, jadi memang perbankan diwanti-wanti lah, terutama bank BUMN yang mendapat penempatan dana pemerintah. Nah, itu tentang cara kerja ya. Nah, kalau BI rate kan diumumkan
tiap bulan berdasarkan RDG, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau SRBI ini dilelang sama kayak lelang obligasi negara. Nah, lelangnya kalau nggak salah tiap minggu, tiap minggu apa tiap 2 minggu gitu, atau tiap butuh gitu. Jadi belum tentu tiap bulan, tiap minggu ada lelangnya. Jadi bisa aja ke skip atau apa gitu. Nah, jadi sistemnya Bank Indonesia bilang, oke, saya mau lelang. Lelangnya itu biasanya ada 3 seri, yang 6 bulan, 9 bulan, sama 12 bulan ini. Kemudian apa? Masyarakat masukin nih. Jadi ditawarkan rate-nya 4,85 sampai 5,5% untuk yang 12 bulan, 4,89 sampai 5 untuk yang 9 bulan, dan 4,75 sampai 4,89 untuk yang 6 bulan. Berdasarkan rate penawaran tersebut, baru si investor jasa keuangan atau asing memasukkan penawaran. Jadi kayak lelang, oke, saya mau berapa, saya mau berapa. Jadi sama kayak proses IPO lah, dikumpulin. Nah, dikumpulkan ternyata dapat rata-rata orang mau 4,96 untuk yang 12 bulan, 4,92 untuk yang 9 bulan, 4,83 untuk yang 6 bulan. Dari sini baru si Bank Indonesia, oke kalau gitu saya kasih nih winnernya, pemenangnya 496 dia kasih 494, 492 dia kasih 490, 483 dia kasih 483 sama di sini. Nah, nominal yang dimenangkan 24 triliun seperti itu. 24T ini, 23T itu yang 1 tahun. Kalau yang 9 bulan dan 6 bulan itu nilainya relatif lebih kecil. Nah, itu adalah cara kerja lelang daripada SLBI. Nah, dengan cara seperti itu, likuiditas diserap daripada investor, kemudian masuk ke sistem perbankan, bank sentral. Nah, dan karena dalam proses tersebut ada dolar yang ditukar ke rupiah, diharapkan proses ini membuat nilai tukar rupiah lebih besar di masyarakat, gitu. Maksudnya dalam pertukaran kurs kurs antar negara. Nah, ini adalah data SRBI yang 12 bulan selama 6 bulan terakhir. Ini periode November ya. Saya buat konten ini di bulan November. Jadi ini dari awal dari bulan Mei 647, 627, 619, 587 sekian 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 turun 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 turun. Nah, entah kenapa di bulan November ini dari 48 ke 468, kemudian 469, 473, 488, 495 di akhir November gitu. Nah, jadi memang dalam 4 lelang terakhir, SRBI yang 12 bulan itu mengalami kenaikan dari 4,6 ke 4,95 gitu. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang awam, ya Pak, kan cuma 468 ke 495 Pak, kan cuma naik 0,27% gitu. Nah, kalau dalam dunia pengelolaan fixed income, SLBI naik 0,27 itu sama dengan rumor bunga naik 0,27. Nah, kalau misalnya bunga naik 0,27, berarti harga obligasi akan turun dong dengan derajat yang kurang lebih sama. Apakah pas 0,27? Nggak ada hitung-hitungannya. Nah, tapi karena terjadi kenaikan, eh, rumor kenaikan suku bunga pada November sebesar 0,27, maka terjadi koreksi harga obligasi. Nah, kalau untuk obligasi pemerintah yang 10 tahun ya, ini hanya sangat sederhana sekali. Dia punya rate kira-kira 1:7. Jadi kalau misalnya suku bunga naik 1%, harganya turun 7, suku bunga turun 1%, harganya naik 7%. Nah, kalau dia 0,27, ya kalikan 7 aja. Berarti kalau misalnya kamu pegang obligasi yang jatuh temponya 10 tahun, kamu kalikan perubahan SRBI, itulah estimasi penurunan harganya. Nah, dalam hal ini minus 1,89%. Nah, saya cross check sama harga saham harga obligasi FR 10 tahun yaitu 103 yang dijual di Welma BCA. 1 bulan yang lalu itu harganya 105,25. Kemudian di tanggal 28 November 103,45. Kebetulan turun 1,8%. Ya, jadi kenaikan SRBI itu membuat harga jual di Welma BCA
Jadi saya cuma bandingkan harga beli sama beli ya. Saya nggak bandingkan harga beli dan jual. Kalau dibandingkan ya itu akan lebih turun lagi. Tapi kurang lebih itu dapatnya estimasinya 1,8% begitu. Nah, apakah kenaikan SRBI selama November ini menandakan Desember nanti kan itu rumornya ini apakah newsnya akan jadi kenyataan? Belum tentu. Ya namanya kan rumor. Rumor itu bisa rumor terrealisasi jadi news, bisa juga rumor ya hanya rumor aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia rumor terus ternyata nggak kejadian, nah, itu akan ada positive surprise, akan ada kenaikan rebound yang tinggi. Tapi kalau misalnya dia rumor jadi news, ya udah orang sudah price in, tapi nggak ada further, nggak ada penurunan harga lanjutan. Tapi kalau dia rumor ternyata nggak terjadi, nah itu harganya bisa naik. Sama kayak saham lah. Kalau orang expect labanya naik, ternyata pas labanya naik, ya orang sudah price in. Tapi kalau dia orang expect labanya naik 10%, ternyata labanya naik 30%, itu ada positive surprise, naik ke atas. Nah, orang expect labanya naik 10, ternyata malah nggak naik. Nah, itu negative surprise gitu. Nah, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, skenario yang akan terjadi menurut saya, sebenarnya kan ini sudah bulan Desember, keputusannya sudah keluar. BI rate tetap gitu. Artinya ini positive surprise gitu. Dan memang di bulan Desember harga obligasi sudah rebound. Eh, Bisa juga ya ini suku bunganya dirumorkan akan naik dan ternyata dia punya apa suku bunga yang real nggak jadi naik. Kalau terjadi lagi tahun depan, nah maka koreksi di bulan tersebut bisa kita manfaatkan sebagai kesempatan untuk masuk. Nah, untuk itu kalau Anda ingin trade obligasi, atau mungkin transaksi obligasi jangka menengah gitu ya. Eh, Boleh perhatikan BI rate, tapi lebih baik memperhatikan SRBI. Kenapa? Karena kalau BI rate itu bulanan, SRBI itu mingguan. Jadi kamu bisa mendapatkan eh, perubahan market secara lebih real time. Seperti itu. Nah, kalau gitu kenapa Pak SRBI naik Pak, tapi BI rate tetap? BI rate kan dipakai untuk pengendalian inflasi. Kalau inflasi kita 2%, 3%, BI rate ya 3%, 4% gitu. Nah, kalau SRBI dia lebih ke untuk kurs. Kalau kursnya 16,5 ya udah stay aja. Kursnya mendekati 17.000 harus naik nih. Nah, tapi memang SRBI itu kalau naik juga nggak jauh-jauh dari BI rate. Walaupun bisa di satu titik bisa lebih tinggi daripada BI rate. Kenapa? Karena penetapan SRBI itu fleksibel ngikutin kondisi market gitu. Nah, untuk dalam waktu dekat ini menurut saya karena rupiah sedang tertekan, memang butuh intervensi pemerintah dalam bentuk SLBI karena cadangan devisa kita sudah dihabiskan cukup banyak. Tidak bijaksana kalau kita jor-joran di situ. Harus pakai cara lain dan kelihatannya inilah cara yang digunakan oleh pemerintah. Nah, per akhir November, per konten ini saya buat ya kalau nggak salah 30 November, sempat stabil di 16,5, tapi di pertengahan Desember ini saya lihat sudah 16,7 lebih gitu. Jadi kelihatannya kalau dia 16,7 lebih, SRBI masih bisa naik. Kalau SRBI bisa naik, maka ada peluang terjadi koreksi harga di obligasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian atau kesempatan bagi investor yang ingin beli obligasi di harga yang terkoreksi. Nah, apakah kalau SRBI naik, yield 10 tahun akan naik? Biasanya begitu. Karena yield 10 tahun sama SRBI itu harian gitu ya. Nah, tapi apakah bisa naik sampai 7%, Pak? Kan dulu sempat awal tahun 7%. Kalau menurut saya sih dengan inflasi dan BI rate yang sekarang, kalaupun naik bisa, tapi mentok-mentok itu paling 6,5 aja. Sudah agak sulit untuk bisa balik ke 7% karena kita punya BI rate tidak setinggi seperti awal tahun. Nah, untuk itu kalau di atas 6,2 gitu ya, di atas 6,25, menurut saya kita sudah bisa mulai entry perlahan ke reksadana fixed income. Syukur-syukur kalau dapat 65, masuknya bisa lebih besar. Nah, eh, jadi dulu kalau kita belajar suku bunga naik turun, harga obligasi turun naik, sekarang kita belajar bahwa SRBI naik turun, harga obligasi turun naik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.